Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita sudah sampai kepada bab tentang fi'il. Ya, sekilas kita mengulang syarat dari mamnu' minas sarf. Ya, syarat maksud di sini adalah syarat dia itu majrurnya dengan fathah. Adapun ketika marfu' dan mansub, dia mengikuti induknya, yaitu isim mufrad. Tapi ketika dia itu majrur, dia keluar dari aturan induknya, yaitu majrurnya dengan fathah. Nah, untuk bisa majrurnya dengan fathah ini, untuk dia itu majrur dengan fathah, maka ada dua syarat di situ. Yang pertama, dia itu bukan mudhaf. Susunan mudhaf dan mudhaf ilaih sudah kita sebutkan, dan nanti akan ada pada bab mahfudhat keterangan lebih lanjut tentang tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, keterangan lebih lanjut tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi, abi baterainya Abdullah. Iya. Wah, mukanya dah. Risiko. Itu risiko. Hah? Lu numpang lama deh. Iyo. Lepek. Ambil berapa? Tu? Tu yang mana dia? Tadi guntian dari Umusen. Nah, biarlah. Yang pertama, dia itu bukan mudhaf. Kalau dia itu bukan mudhaf, maka bisa jadi dia itu mudhaf ilaih. Iya kan? Kalau dia mudhaf ilaih, maka boleh dia itu majrur dengan fathah. Kalau dia mudhaf ilaih, terbalik ya. Dia bukan mudhaf. Ya, dia bukan mudhaf. Berarti apa? Mudhaf ilaih atau kalimat tunggal. Kalau dia itu mudhaf ilaih atau kalimat tunggal, maka dia itu majrurnya dengan fathah. Begitu kan? Ya, majrurnya dengan fathah. Tapi kalau seandainya dia itu mudhaf, berarti syarat pertama tidak terpenuhi. Kalau begitu, majrurnya dengan kasrah. Yang kedua, dia terbebas dari al. Maksudnya, kalau seandainya ada al, maka dia majrurnya dengan kasrah. Ya. Lalu kita masuk tentang pembahasan fi'il. Fi'il itu terbagi tiga sesuai dengan pembagian waktu. Ya, sebenarnya pembagian fi'il itu ditinjau dari poin-poin tertentu, pembagian itu banyak. Ya kan? Nah, khusus pembagian fi'il berdasarkan waktu itu ada tiga: madhi, mudhari, dan amr.
Ya, nanti akan ada pembagian fi'il berdasarkan bangunan akhirnya. Maka ada sahih, ada mu'tal, ada af'alul khamsah. Pembagian fi'il berdasarkan butuh dia kepada objek atau tidak. Ada nanti fi'il yang muta'addi, ada fi'il yang lazim. Pembagian fi'il berdasarkan ma'lum atau majhulnya terbagi dua. Ya, nanti pembagian fi'il itu banyak. Tapi kalau ditinjau dari sisi waktu, maka dia ada tiga: madhi, mudhari, dan amr. Untuk yang madhi adalah fi'il yang menunjukkan atas sebuah peristiwa yang terjadi sebelum zaman yang terjadi pada zaman lalu. Ya, kalau dalam kitab Tuffah didefinisikan yang terjadi sebelum zaman pembicaraan. Ya. Dan fi'il madhi ini bisa jadi wazannya itu fa'ala. Contohnya apa? Kataba. Bisa jadi fa'ila. Contohnya syariba. Bisa jadi wazannya itu fa'ula. Contohnya karuma. Nah, fa'ala, fa'ila, fa'ula itu ketika ma'lum. Ketika kata kerja aktif, ma'lum. Membaca, membuka, membunuh, dan seterusnya. Ketika dia itu dirubah menjadi majhul, maka apapun wazannya ketika ma'lum, ketika majhul, maka dia jadi apa? Jadi fu'ila. Jadi fa'ala jadi fu'ila, fa'ula jadi fu'ila, fa'ila jadi fu'ila. Semuanya begitu semua. Iya. Jadi kalau kataba jadi kutiba, syariba jadi syuriba, karuma jadi kurima. Semuanya seperti itu. Ketika dia majhul, maka wazannya adalah fa'ula. Fu'ila. Fu'ila. Dan kita sudah contohkan tasrif dari fi'il tersebut. Ya, kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Bukan samanya. Masya Allah, ada nampak. Kamu cikgu aku bilang. Ya. Siapa yang sudah hafal ini? Abu Azam hafal? Coba. Coba wazannya dulu, fa'ala. Kataba. Boleh, terus. Kataba, kataba, katabu. Terus. Katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum. Iya. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Iya, Masya Allah. Andra? Belum? Asri? Belum? Bapak? Coba. Yang zahaba, Ustaz. Zahaba boleh. Zahaba, zahabu. Terus? Zahabat, zahabata, zahabna. Masya Allah. Terus? Zahabta, zahabtuma, zahabtu. Terus? Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Terus? Zahabtu, zahabna. Baik, Masya Allah. Nah, coba qara'a. Andra. Qara'a. Itu tamrinnya itu, latihannya itu. Qara'u. Lihat dulu ke contohnya. Kataba. Terus kalau qara'a? Ya, qara'a. Terus? Qara'u. Terus? Qara'at. Qara'ata. Terus? Qara'abna. Iya. Qara'na. Qara'na. Terus? Qara'ta. Terus? Qara'tuma, qara'tum. Qara'ti, qara'tuma, qara'tuna. Qara'tu, qara'na. Iya. Berikutnya jalasa. Asri. Jalasa, jalasu. Terus? Jalasat,
jala Jalasat jalasata jalasata. jalasata jalasatna Hah? Jalasna. jalasna Terus jalas hah? Di mana susahnya kan luri-luri tabungnya itu. yang sukun Sat. Hah? Iya jalasta. jalasta jalastuna Jalastuma. Ah, terus? jalastum jalasti jalastuna jalastuma jalastun Jalastunna. jalastunna jalastu jalasna Jalastu jalasna. jalastu jalasna Iya. Ah, raja'a Abu Hansa. Raja'a. roja'u. Terus Roja'at, roja'ta, roja'na. raja'at, raja'ata. Roja'ata, roja'na. Roja'ta, roja'tuma, roja'tum. Roja'ti, roja'tuma, roja'tunna. Roja'tu, roja'na. Baik. Nah, coba lihat Pak. Fataha. Fataha, fataha, fatahu. Terus. Fatahat, fatahata, fatahna. Fatahta, fatahtuma, fatahtum. Fatahti, fatahtuma, fatahtunna. Fatahu, fataha. Fatahtu. Fatahtu, fataha. Fatahna. Fatahna. Ya, fatahtu, fatahna. Andra, akala. Akala, akala, akalu. Akalat, akalata, Akalata. akalata, akalat, akalna. Akalta, akaltuma, akaltum. Akalti, akaltuma, akaltunna. Akaltu, akalna. Baik. Berikutnya Abu Azam, daraba. Doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorabtu, dorabna. Dorabna. Dorabtuma, dorabtuma, Dorobta. dorabta, dorabtuma, dorabtum. Dorabti, dorabtuma, dorabtunna. Dorabtu, dorabna. Iya. Dorabna. Terus Asri, mana'a. mana'u mana'at mana'ata mana'na mana'ta mana'tuma mana'tum mana'ti mana'tuma mana'tuna Mana'tunna. mana'tum mana'na. Iya, Masya Allah. Jadi ini dia ya, tasrifan dari fi'il madi. Iya. Kemudian kita lanjutkan sekarang. Iya, sebelum kita lanjutkan, kita kembangkan dulu permasalahannya. Mumpung kita berada di lembaran ini, kita perhatikan lagi tasrifan fi'il itu dari kata ba sampai kata bena. Jadi fi'il itu ketika dia terjadi maka pasti ada apa? Pasti ada pelakunya, ya kan? Tidak mungkin fi'il itu terjadi begitu saja tanpa ada pelakunya. Maka fi'il itu berbeda-beda keadaannya sesuai dengan jenis pelaku. Makanya beliau katakan di sini apa? Ada kelompok yang ghaib, ada kelompok yang mukhatab, ada kelompok yang mutakallim. Ghaib itu orang ketiga kalau dalam bahasa Indonesianya. Mereka atau pihak yang dibicarakan. Kalau mukhatab itu orang yang diajak bicara, orang kedua kalau dalam bahasa Indonesianya.
Mutakallim orang yang pertama. Nah, di antara 3 poin itu semuanya ini terbagi 2, ada yang muzakkar, ada yang muannas. Maka ketika kita berbicara misalnya dengan kalimat kataba, telah menulis. Siapa yang telah menulis ini? Maka jawabannya adalah apa? Dia adalah ghaib, berarti orang ketiga. Muzakkar berarti laki-laki. Jumlahnya berapa? 1 orang. Berarti siapa dia itu? Dia laki-laki. Ya, dia laki-laki 1 orang. Dia laki-laki 1 orang sedang telah menulis. Maka pada kalimat kataba tersimpan di situ pelaku berupa domir. Ya, dikatakan dengan domir, yaitu kata ganti. Kata ganti itu tersimpan dalam kalimat kataba. Sehingga kalau saya ditanya siapa pelaku dari kataba, pelakunya adalah domir huwa. Iya, domir huwa. Kemudian kita pindah kepada kataba. Berarti kalau kataba ini apa? Ghaib, laki-laki 2 orang. Berarti mereka 2 orang laki-laki. Mana pelakunya? Nah, pelakunya kalau seandainya dia 2 orang, maka yang dikatakan pelaku dari fi'il kataba itu adalah alif isnain yang ada pada ujung ba itu. Itu namanya apa? Alif isnain. Pinjam sepeda Alhamdulillah. Alif isnain. Apa itu? Alif yang menunjukkan pelaku 2 orang. Alif isnain. Ketika bertemu dengan katabu, maka katanya itu bersambung dengan apa? Waw. Waw jamaah. Menunjukkan apa waw jamaah ini? Menunjukkan bahwasanya pelaku dari fi'il kataba itu adalah ghaib, muzakkar, jumlahnya lebih dari 2 orang. Berarti mereka apa namanya? Mereka laki-laki telah menulis. Iya, kita perhatikan di sini kataba, artinya kan dia telah menulis. Ya, dia telah menulis. Berarti inilah domirnya, pelakunya itu adalah ghaib, muzakkar 1 orang. Di dalam kalimat ini tersimpan di situ namanya domir. Domir apa? Domir huwa. Domir huwa. Artinya apa? Pelaku dari kataba ini adalah huwa. Terus kita berpindah sekarang dengan kataba. Dia 2 orang telah menulis. Mana pelaku dari kataba itu? Adalah alif isnain ini. Ini namanya alif isnain. Isnain. Alif yang menunjukkan 2 orang. Berarti dia 2 orang telah menulis. Terus ketika kita bertemu dengan katabu, kalimat ini bersambung dengan waw jamaah. Ini dia waw jamaahnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pelakunya itu lebih dari 2 orang laki-laki. Pelakunya itu mereka, ya, mereka lebih dari 2 orang laki-laki. Ini dia sebagai pelakunya. Ini ditunjukkan oleh waw ini. Kalau ini ditunjukkan oleh alif. Kalau ini tidak ada penunjukannya karena dia itu tersimpan dalam bentuk domir huwa. Kira-kira terpahami ini? Ya. Terus kalau seandainya kita pindah kepada katabat. Katabat. Karena dia ada tata'nisnya. Tata'nis itu apa artinya? Menunjukkan pelaku dari kataba itu adalah perempuan. Pelaku yang melakukan penulisan itu adalah perempuan. Ini namanya tata'nis sakinah. Maka siapa pelaku dari kataba ini? Jawabannya adalah domir hiya. Terus kalau katabata bersambung lagi dengan alif, maka alif itu sebagai pelakunya. Terus katabana bersambung dengan na. Katabana bersambung dengan na, maka na itu namanya nun niswah.
Nun niswah namanya. Apa fungsinya? Menunjukkan jamaknya perempuan. Katanya misalnya kata benar. Ini namanya nun niswah. Berarti menunjukkan apa? Yang menulis itu adalah sekelompok wanita. Sekelompok wanita yang gaib. Kata benar. Kira-kira terpahami ini? Ya. Jadi ini pembahasan kita itu apa? Pembahasan kita sekarang ini adalah siapa pelaku dari masing-masing mereka itu. Kalau kataba, pelakunya itu adalah huwa. Kalau kataba, pelakunya adalah alif isnain. Kalau katabu, pelakunya adalah waw jamaah. Ini namanya waw jamaah. Waw al-jamaah. Kalau katabat, karena dia bersambung dengan ta tanis, menunjukkan pelakunya adalah perempuan, bukan huwa, tapi adalah hiya. Kalau katabata, berarti alif pelakunya. Kalau katabana, berarti pelakunya adalah nun niswah. Terus, kalau seandainya katabatu, katabta ya. Ini apa ini? Domir apa? Domir apa namanya itu? Ini menunjukkan mukhatab, orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara kalau dia itu mudzakkar dan satu orang, maka kita katakan katabata. Engkau telah menulis, berarti ini sebagai fa'ilnya. Sebagai apa? Pelakunya. Tak ini. Terus katabatuma, berarti tuma. Sebagai pelakunya. Terus katabatum, berarti tum. Katabti, katabatuma, katabatunna, sama. Terus katabatu, pelakunya adalah tu, kata benar pelakunya adalah na. Maka demikian seterusnya. Jadi berbeda-bedanya fiil ini, berbeda-bedanya fiil madi ujungnya itu dikarenakan apa? Dikarenakan berbedanya pelaku dari kataba. Ya. Yang membedakan itu muzakkar muannasnya dan jumlahnya. Ya, jadi paham di situ kita mengenal ada yang namanya alif isnain, ada waw jamaah, ada nun niswah. Berarti alif isnain itu huma itu. Iya, huma kalau dia terpisah. Ya, kalau dia terpisah. Tapi kalau dia bersambung dengan fiil, maka diwujudkan dalam bentuk alif. Yang mutakalim itu apa? Alif apa? Yang mutakalim? Katabana. Berarti domirna. Na itu sebagai pelakunya. Na itu sebagai pelaku. Nah dia tidak masalah. Nah, alif itu tidak disebut sebagai domir, enggak, sebagai isim enggak. Sudah, sekarang kita masuk kepada fi'il mudhari. Al-fi'lul mudhari huwa, fi'il mudhari itu adalah fi'lun, sebuah fi'il dalla ala hadatsin, yang menunjukkan atas sebuah peristiwa. Ya, kita sudah berulang-ulang keluar kata dalla. Ya. Jadi kadang tak perlu lagi kita terjemahkan ya, karena sudah ya dianggap paham. Dalla itu artinya menunjukkan. Dalil itu suatu hal yang menunjukkan. Ala hadatsin, atas sebuah peristiwa fi zamanil hali, pada zaman sekarang. Artinya sedang menulis, sedang membaca dan seterusnya. Wal mustaqbali, dan yang akan. Jadi menunjukkan terhadap sebuah peristiwa yang terjadi sekarang atau yang terjadi akan datang. Akan datangnya bisa 1 menit setelahnya, 2 menit, 1 hari, 1 pekan, dan seterusnya. Pokoknya akan, tidak ketika zaman pembicaraan. Contohnya yaktubu. Apa arti yaktubu? Yaktubu itu dia sedang menulis. Dia sedang menulis atau dia akan menulis. Dia sedang menulis atau dia akan menulis. Maka cakupannya bisa 2 makna. Ya. Yaktubu itu bisa-bisa dipahami dengan 2 makna. Akan menulis dan sedang menulis. Dia akan menulis atau dia sedang menulis. Terus dari mana kita tahu makna yang diinginkan? Kembali kepada konteks kalimat. Kembali kepada konteks kalimat. Misalnya dikatakan
madza taf'alu? Apa yang sedang kamu kerjakan? Terus dia jawab apa? Yaktubur risalah. Apa katanya? Aktubur risalah. Saya sedang menulis surat. Kan nggak mungkin dia katakan saya akan menulis surat. Karena yang ditanya apa? Apa yang sedang kamu kerjakan? Maka jawabannya tentu sesuatu hal yang sedang dia kerjakan. Ya, nggak mungkin sesuatu hal yang akan dia kerjakan. Nah, itu maksudnya apa? Konteks kalimat itu akan menuntun kita untuk mengetahui apa yang diinginkan dari fi'il mudhari ini, sedang atau akan. Yaktubu, sedang atau akan menulis. Yaftahu, sedang atau akan membuka. Yaqra'u, sedang atau akan membaca. Yajlisu, sedang atau akan duduk. Yashrabu, sedang atau akan minum. Ya. Wa alamatuhu, dan tanda dari fi'il mudhari itu apa? Apa tanda dari fi'il mudhari? Jawabannya apa? Makana fi awwalihi, apa-apa yang terdapat di awalnya. Apa-apa yang terdapat di awalnya. Ihda ahrufi anaitu, salah satu dari huruf-huruf anaitu. Salah satu dari huruf-huruf anaitu. Maksudnya apa? Anaitu itu alif, hamzah, nun, ya atau ta. Jadi 4, salah satu dari 4 huruf ini. Fi'il mudhari itu mesti diawali dengan salah satu dari yang 4 ini, tidak mungkin tidak. Ya, kalau dia itu diawali dengan qaf, maka pastikan itu bukan fi'il mudhari. Dia fi'il mudhari itu harus diawali salah satu dari yang 4 ini. Sekaligus perannya apa? Perannya itu untuk mengetahui siapa pelaku dari fi'il itu. Bisa diciri dengan huruf pertamanya. Iya. Contohnya yang diawali dengan hamzah, aktubu. Apa artinya? Aku sedang atau akan menulis. Jadi nampak bagi kita adanya hamzah di situ menunjukkan bahwasanya ini adalah untuk mutakallim, orang yang bicara, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Aftahu, aku sedang atau akan membuka. Aqra'u, aku sedang atau akan membaca. Ajlisu, aku sedang atau akan duduk. Ashrabu, aku sedang atau akan minum. Lihat. Jadi apa? Adanya hamzah itu menuntun kepada kita untuk kita ketahui siapa pelaku dari fiilnya. Karena fiil itu pasti ada pelaku. Fiil itu pasti ada pelakunya. Nggak mungkin ujuk-ujuk ada fiil tanpa ada pelaku. Ya. Kemudian nun awalnya. Nun itu nahnu, artinya apa? Kami. Naktubu, kami sedang atau akan menulis. Dan demikian seterusnya. Ya, kita lakukan penghematan energi. Ya. Naktubu apa? Kami sedang atau akan menulis. Ya. Diawali dengan ya. Artinya apa? Dia satu orang laki-laki. Dia satu orang laki-laki. Kalau untuk kasus ini, yaktubu, dia satu orang laki-laki sedang atau akan menulis. Demikian semuanya kita kiaskan kepada contoh-contoh yang telah disebutkan oleh beliau. Ta itu bisa maknanya dua. Bisa bermakna kamu laki-laki, bisa bermakna dia perempuan. Nanti di bawah itu keterangan lebih lanjutnya. Jadi taktubu, engkau satu orang laki-laki telah atau sedang menulis. Sedang atau akan menulis. Atau bisa juga dia satu orang perempuan sedang menulis atau akan menulis. Dari mana kita tahu ini yang diinginkan dengannya itu adalah dia ataukah anta? Atau kamu, maka itu dari kalimat semuanya, dari konteks kalimat itu bisa kita ketahui. Baik, jadi intinya apa? Intinya fi'il mudhari tersebut harus diawali salah satu dari
dari yang 4 ini. Ya, salah satu dari yang 4 ini. Sekarang kita masuk kepada intinya. Tasriful fi'lil mudhari. Tasrif fi'il mudhari. Sebagaimana fi'il madhi, maka fi'il mudhari pun ada tasrifnya. Dan tasrifnya itu bagaimana perubahan-perubahan dari fi'il mudhari itu juga disebabkan karena berbedanya pelaku dari fi'il. Pelakunya itu bisa ghaib, orang ketiga, bisa mukhatab, orang kedua, bisa mutakalim, orang pertama, dan masing-masingnya itu bisa muzakkar, bisa muannas, dan masing-masingnya juga itu bisa 1 orang, 2 orang atau jamak. Jadi 3 variabel yang menjadi patokan kita: ghaib, mukhatab atau mutakallim, muzakkar atau muannasnya. Terus yang ketiga adalah jumlahnya 1, 2 atau lebih dari 2. Itu semuanya akan membedakan. Ya, akan membedakan. Sekarang kita lihat, kalau dia tuh ghaib, muzakkar, 1 orang, yaktubu, berarti dia 1 orang laki-laki sedang menulis. Atau akan menulis. Dia 1 orang laki-laki sedang atau akan menulis. Yaktubani, berarti laki-laki ini 2 orang. Ya, yaktubani. Dari yaktubu terus bersambung dengan yaktubani. Ditambah apa di ujungnya itu? Alif dan nun. Nah, alif itu namanya alif isnain. Nah, ketemu lagi kita alif isnain di sini. Kalau nun itu tanda i'rab namanya. Tanda i'rab. Terus kalau seandainya dia itu ghaib, muzakkar dan jamak, berarti mereka laki-laki. Kita katakan apa? Yaktubuna. Berarti fi'il ini bersambung dengan apa ini? Ada tambahan waw dan nun. Waw itu namanya waw jamaah. Dan sekaligus itu pelaku dari fi'il ini. Sebagaimana alif isnain, dia pelaku dari fi'il yaktubani. Demikian juga yaktubuna, dia waw jamaah ini pelaku dari fi'il tersebut. Adapun yaktubu, siapa pelakunya? Dhamir huwa. Ya, dhamir huwa. Sekarang kita masuk kepada muannas. Kalau seandainya dia 1 orang perempuan sedang atau akan menulis, maka kita katakan apa? Taktubu. Jadi taktubu itu berarti hiya. Siapa pelaku dari taktubu? Jawabannya adalah dhamir hiya. Dhamir apa? Dhamir hiya. Kemudian taktubani, kalau seandainya perempuan itu 2 orang. Terus taktubani itu bersambung dengan alif dan nun. Alif itu namanya alif isnain. Ya, itu dia pelaku dari fi'il taktubani. Cuman bedanya dengan yaktubani apa? Di atas yaktubani, di bawah taktubani. Kenapa kok bisa berbeda? Karena jenisnya satu muzakkar, satu muannas. Nah, begitu dia. Dia sama-sama bersambung dengan waw, sama-sama bersambung dengan alif, sama-sama diakhiri dengan nun. Tapi apa beda yaktubani dengan taktubani? Yaktubani itu untuk muzakkar, ghaib. Adapun taktubani untuk muannas ghaib. Terus yaktubna. Berarti fi'il ini bersambung dengan apa ini? Bersambung dengan nun niswah. Ya, ini nun niswah lagi ini. Nun yang menunjukkan jamaknya perempuan. Nun yang menunjukkan jamaknya perempuan. Selesai ini, berarti apa? Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Perhatikan, yaktubna dengan ya. Sekarang kita pindah kepada mukhatab. Mukhatab itu ada muzakkar dan muannas. Nah, sekarang kalau seandainya muzakkarnya itu 1 orang, berarti kamu 1 orang laki-laki, kita katakan apa? Taktubu. Sementara di atas juga taktubu kan? Di atas juga taktubu. Maka kalau di atas itu taktubunya hiya, kalau di bawah ini taktubunya apa? Anta. Ya, jadi kalau kita ngomong dengan abi kita katakan taktubu. Kita ngomong dengan umi kita katakan juga enggak. Kalau kita ngomong sama membicarakan adik kita yang perempuan, kita katakan ke abi kita taktubu. Dia 1 orang perempuan, yaitu adik saya ini, taktubu sedang menulis. Dia kita bicarakan di hadapan abi.
Wa anta taktubu, dan engkau juga menulis wahai abi. Seperti itu kan? Paham ini? Ya. Jadi lawan bicara kita satu orang laki-laki kita katakan taktubu juga. Kemudian perempuan yang kita bicarakan satu orang kita katakan juga apa? Taktubu. Taktubu, taktubani bersambung dengan alif isnain dan waw. Kemudian taktubuna. Perhatikan di situ, taktubani di atas juga taktubani. Iya kan? Taktubani di atas juga taktubani. Bedanya apa? Kalau di atas itu dua orang untuk ghaib perempuan. Kalau di bawah dua orang untuk lawan bicara laki-laki. Antum perhatikan itu taktubani itu muncul 3 kali di situ. Ya kan, berderet-deret itu munculnya. Taktubani di atas, taktubani di bawah 2. Di tengah ada 2 taktubaninya. Ya, taktubu, taktubani, taktubuna. Berarti taktubuna itu antum sekalian ya sedang apa? Sedang menulis. Bertemu lagi dengan waw jamaah. Waw jamaah itu sebagai pelaku dari taktubuna. Sekarang mukhatab kita adalah muannas, perempuan. Kita ngomong ke ummi kita, ya ummi anti taktubina. Wahai ibu, ibuku, engkau sekarang sedang menulis. Taktubina. Bersambung dengan apa itu ujungnya? Ya dan nun. Iya kan? Bersambung dengan ya dan nun. Ya itu namanya ya muannas mukhatabah. Namanya apa? Ya al-muannas al-mukhatabah. Ya'u al-muannasi al-mukhatabah. Mukhatab ini naatnya untuk muannas atau ya? Iya, dia mukhatabah tuh. Itu namanya apa? Pada kalimat taktubina. Ya ini namanya. Ya itu namanya ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah. Menunjukkan apa itu? Ya muannas mukhatabah ini menunjukkan pelakunya itu adalah satu orang perempuan lawan bicara. Terus lanjutkan lagi taktubani. Taktubani, ketemu lagi kita dengan taktubani. Tapi taktubani kali ini dia itu adalah 2 orang perempuan lawan bicara. Kalau tadi apa? 2 orang laki-laki lawan bicara. Yang sebelumnya tadi apa? 2 orang perempuan orang yang dibicarakan. Jadi taktuban ini bisa 3 tingkatannya, 3 penggunaannya. Ya, 3 penggunaannya. Terus taktubna. Taktubna bersambung dengan nun niswah lagi. Sebagaimana di atas yaktubna. Apa beda yaktubna dengan taktubna? Apa beda yaktubna dengan taktubna? Yaktubna ghaib dari pelaku perempuan jamak. Iya. Jadi yaktubna dengan taktubna dua-duanya sama-sama bersambung dengan nun niswah, iya kan? Berarti menunjukkan pelakunya itu adalah jamaknya perempuan. Kok salah gitu? Itulah. Buku baru itu banyak salahnya. Maka beli buku lama. Buku salaf itu banyak benarnya. Jadi perhatikan, taktubina, taktubani, taktubna, itu yang benarnya. Yang muannas lawan bicara ya, Muannas mukhatab. Mukhatab. Coba dibacakan dari yang dari yang mukhatab. Abu Yahya, tolong bacakan dari mukhatab, taktubu terus. Taktubu, taktubani, taktubuna. Terus. Taktubina, taktubani. Kalau di situ
Itu taktubina boleh Ustaz? Ah, salah itu. Bukan taktubina tapi apa? Taktubna. Mirip dengan yang di atas. Mirip dengan yaktubna. Tinggal ganti aja ya dengan ta. Taktubna. 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 Ini dia. Ya, taktubna. Taktubna. Nah, sekarang pertanyaannya, apa beda yaktubna dengan taktubna? Bedanya, kalau yaktubna itu untuk dhamir ghaib. Orang yang dibicarakan sekelompok perempuan. Iya kan? Berarti mereka sekelompok perempuan sedang menulis. Kalau taktubna, kalian sekelompok perempuan. Berarti orang kedua. Kalian sekelompok perempuan sedang menulis. Kalau tadi mereka sekelompok perempuan sedang menulis. Kalau taktubna, kalian sekelompok perempuan sedang menulis. Jadi perhatikan di situ mukhatab dengan ghaib itu maksudnya perbedaannya di mana? Muzakkar dengan muannas itu dari sisi mana? Dan jumlah 1, 2 atau lebih dari 2 itu bedanya di mana? Nah, ini penting dalam mengenal pelaku dari fiil. Terus mutakallim yang terakhir, ada muzakkar dan ada muannas. Aktubu, aku sedang menulis. Baik aku itu muzakkar ataupun muannas. Muzakkar atau muannas. Yang LGBT bagaimana? Nah, sama aja dengan juga katakan apa? Aktubu juga. Terus naktubu, cuman bedanya kalau aktubu itu 1 orang, kalau naktubu itu lebih dari jamaah dia. 2 atau lebih. 2 atau lebih menggunakan kalimat naktubu. Ya, tapi terkadang naktubu artinya apa? Kami sedang menulis. Ya, naktubu. Nah, terkadang penggunaan kalimat naktubu ini, yang diinginkan ada 1 orang. 1 orang mutakallim. Tapi dia menggunakan kalimat jamak naktubu. Apa tujuannya? Dalam rangka mengagungkan dirinya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Nahnu nazzalna dzikra. Allah tidak katakan apa? Ana nazzaltu dzikra. Tidak, tapi Allah mengatakan nahnu nazzalna dzikra. Allah menggunakan kalimat apa? Menggunakan kalimat jamak, bukan berarti Allah itu lebih dari 1, tidak. Ini syubhat konyol ini kan pernah disampaikan oleh orang-orang yang iya. Kalau kita mengerti bahasa Arabnya, maka kan kita bisa jawab kan? Tapi coba kalau tidak. Ini mendukung pemahaman Trinitas. Allah itu apa? Mengatakan dirinya kami. Dan kami itu lebih dari apa? Lebih dari 1. Hendak. Tapi Allah gunakan kalimat nahnu di situ dalam rangka untuk mentakzim dirinya, mengagungkan dirinya. Dan kalimat ini kan dipakai juga dalam bahasa Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Padahal yang mempersilahkan kan cuma MC kan, 1 orang saja. Tapi kenapa dia menggunakan kalimat kami dalam rangka untuk mentakzim dirinya? Nah, kalau bahasa Minangnya gimana? Digunakan kalimat apa? Kito. Nah, lah kita sampaikan tuh. Padahal nyampaikan Aden, ya kan? Kan nggak mungkin dia bilang Aden lah sampaikan. Nah, Kasabana kan? Terus dia menggunakan kalimat kito. Yang memberikan apa? Yang memberikan ihtimal itu lebih dari 1 orang. Nah, seperti itu dalam gaya bahasa Indonesia pun dipakai kalimat nahnu ini untuk menunjukkan 1 orang. Ya. Bukan menunjukkan lebih dari 2. Ya, jadi itu dia ya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubina. Taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Ya, ini dia harus dihafal ini. Ya, karena akan berbeda-beda failnya. Ya, akan berbeda-beda failnya. Ya. Kalau antum bilang ke istri itu taktubina atau taktubani? Andra? Atau taktubna? Taktubu. Aha. Ya, LGBT lebih kok. Taktubina ya. Ya, enggak ada di antara kita yang bilang ke istrinya taktubani.
Dulu ya. Nah, sabarlah dulu ya. Ya, jadi itu berbeda kalimat itu berbeda dari sisi jumlahnya. Ya. Baik, sekarang kita latihan. Silakan Asri. Yasjudu. Yasjubani. Jangan dirubah lo hurufnya. Yasjudani. Ah, tuh. Terus. Yasjuduna. Terus. Tasjudani. Iya. Yasjudana. Terus. Tasjudani. Tasjuduna. Terus. Tasjudina. Tasjuduni. Tasjudani. Tasjudana. Terus. Asjudu. Nasjudu. Masya Allah. Abu Azam. Yakhruju. Yakhrujani. Yakhrujuna. Terus. Takhrujani. Yakhrujna. Terus. Takhrujani. Takhrujuna. Terus. Takhrujina. Takhrujani. Takhrujna. Masya Allah. Terus. Akhruju. Nakhruju. Masya Allah. Andra. Yadkhulu. Yadkhulani, yadkhuluna. Yadkhulani. Tada. Oh iya. Tadkhulani, Yadkhulna. Terus. Tadkhulani, tadkhuluna. Tadkhulina, tadkhulani, tadkhulna. Alhulu. Adkhulu. Nadkhulu. Baik. Yadhhabu, Pak. Yadhhabu. Yashabani. Yashabuna. Ya. Tashabu. Tashabani. Tashubna. Yadhhabna. Yashabna. Ya, jadi huruf tengah itu jangan diganggu ya. Kalau ha-nya itu fathah ya tetap fathah. Yang kita rubah cuma huruf terakhir itu huruf ba-nya. Terus. Tashabu. Terus. Tashabani. Tashabuna. Terus. Tashabina. Tuh, Masya Allah. Tashabani. Terus. Tastubna. Tadhhabna. Tashabna. Ashabu. Nashabu. Masya Allah. Abu Khansa, yajlisu. Yajlisani, yajlisuna. Terus. Tajlisu, tajlisani. Yajlisna.
tajlis tajlisa tajlis 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 Tajlisu. tajlusa tajlusani Tajlisu. tajlusani Tajlisani. tajlisani Nah, tajlisuna tuh. Terus tajlisuni tajlisina. tajlisina Ya tinggal ditambahkan apa? Alif dan nun. Tajlisani. Terus tajlisna tuh. Terus tajlisu najlisu Thayyib. Yaftahu Arif. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Terus Taftahu, taftahani, taftahuna. Yaftahna. Taftahu, taftahani, yaftahna. Terus Taftahu, taftahani, taftahuna. Taftahina, taftahani, taftahna. Taftahu, naftahu. iya, Masya Allah. Ya, ini ya perlu latihan ya sampai lancar lidah tersebut. Ya, sampai lancar lidah tersebut. Baik, sekarang kita masuk kepada poin berikutnya. Fi'il mudhari itu juga terdiri dari ma'lum dan majhul. Iya, fi'il mudhari itu juga terdiri dari ma'lum dan majhul. Fi'il mudhari bisa jadi wazan itu yaf'ulu, bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu. Ya, dia bisa 3 juga dia. Fi'il mudhari tersebut ya bisa yaf'alu, yaf'ulu, bisa apa? Yaf'alu, dan bisa yaf'ilu. Bisa dengan dhammah, dengan fathah, dengan kasroh. Untuk ainnya yaf'ulu apa contohnya? Yaktubu. Yaf'alu contohnya ya'lamu. Nah, yang seperti ini itu dihafal karena apa? Karena tidak memiliki kaidahnya. Ya'lamu. Kalau yaf'ilu contohnya apa? Yashribu atau yajlisu. Yashribu. Ini ketika apa ini? Ketika dia maklum. Ya, berarti apa? Menulis, mengetahui, meminum. Begitu kan? Menulis, mengetahui, meminum. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya sedang ditulis, sedang diketahui, sedang diminum? Maka semuanya berubah wazannya menjadi apa? Semuanya berubah menjadi yuf'alu. Nah, ini intinya. Berubah menjadi yuf'alu. Baik dia tuh yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu, semuanya berubah menjadi yuf'alu. Berarti yaktubu jadi apa? Yaktubu. Kalau wazannya ini jadi apa dia? Yuktabu. Berarti sedang atau akan ditulis. Ya'lamu jadi apa? Yu'lamu. Yashribu jadi apa? Tayyib, ini bukan yashribu. Yahsibu aja. Yahsibu, menghitung. Nah, menghitung. Kalau sedang dihitung apa? Yuhsabu, yu'lamu, yuktabu. Demikian semuanya. Apapun wazannya ketika mudhari, ketika ma'lum, maka ketika majhul satu contohnya. Yuf'alu.
Sudah? Ma'lum contohnya yaktubu, ketika majhul menjadi yuktabu. Yaftahu jadi yuftahu. Yaqra'u jadi yuqra'u. Yashrabu jadi yushrabu. Demikian seterusnya. Ya, jadi ketika dia majhul maka wazannya semuanya berpindah menjadi yuf'alu. Artinya apa? Sedang ditulis, sedang dibaca, sedang dibuka, sedang diminum. Itu intinya semua. Sudah? Lanjut pada Indra? Lanjut. Taib, sekarang pembagian fi'il mudhari berdasarkan bangunan akhir. Itu judulnya. Dan ini yang paling penting untuk diketahui. Karena apa? Karena i'rabnya fi'il mudhari itu kembali kepada 3 poin ini. Kembali kepada apa? Pembagian fi'il mudhari berdasarkan bangunan akhirnya. Apa yang dimaksud dengan bangunan akhir? Huruf apa yang terakhir dari fi'il tersebut? Ya, itu apa? Pembagian fi'il mudhari berdasarkan bangunan akhirnya. Itu ada 3. Yang pertama soi akhir. Apa itu? Fi'il mudhari yang huruf akhirnya adalah huruf-huruf sahih. Fi'il mudhari ya sesuai dengan namanya soi akhir, berarti apa? Huruf akhirnya adalah huruf-huruf yang sahih. Bukan huruf penyakit. Mana yang huruf sahih itu? Misalnya ba, sin, kha, dal, ra, lam, hamzah. Semuanya itu adalah huruf-huruf sahih. Jadi yaktubu termasuk sahih akhir. Yajlisu sahih akhir karena sin itu huruf adalah huruf sahih. Yakhruju jim itu huruf sahih. Yadkhulu lam itu huruf sahih. Yaqra'u hamzah itu huruf sahih. Kebalikannya adalah mu'tallul akhir. Fi'il yang huruf akhirnya huruf illah, huruf yang sakit. Fi'il yang huruf akhirnya adalah huruf illah. Huruf illah itu ada 3, waw, alif, dan ya. Waw, alif, dan ya. Ini dia 3 huruf illah. Jadi selama dia itu tidak diakhiri dengan huruf illah yang 3 ini, maka dia dikatakan sahih akhir. Kalau dia itu diakhiri dengan huruf illah, salah satunya waw, ya ataupun alif, maka dia dikatakan mu'tal akhir. Contoh yang diakhiri dengan waw, contohnya yad'u. Dia sedang berdoa. Diakhiri dengan huruf waw terakhirnya itu. Dan huruf sebelum waw mesti apa? Mesti dhammah. Karena dalam rangka mencocoki harokat waw yang sukun. Gak mungkin kita akan temui yad'iu atau yad'au. Adanya apa? Yad'u. Adanya yad'u. Yanzu berperang. Terus yang diakhiri dengan ya, yarmi. Karena dia itu diakhiri dengan ya yang sukun, maka huruf sebelumnya yang mencocoki apa? Diharokati dengan kasroh. Yarmi. Yazni berzina. Terus diakhiri dengan alif. Kalau dia diakhiri dengan alif, maka sebelumnya mesti fathah. Yardo, yanha. Yardo, yanha. Selanjutnya af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Af'alul khamsah, fi'il yang 5. Fi'il yang 5 ini, apa yang dimaksud dengan af'alul khamsah? Ditulis af'alul khamsah adalah fi'il mudhari. Af'alul khamsah adalah fi'il mudhari. Yang bersambung dengan alif isnain. Yang bersambung dengan alif isnain atau waw jamaah.
atau ya muannas mukhatabah. Ya, jadi af'alul khamsah itu adalah fi'il yang dia itu bersambung dengan alif isnain, kalau enggak dengan waw jamaah, kalau enggak dengan ya muannas mukhatabah. Nah, karena seperti ini definisinya, maka yang namanya af'alul khamsah itu ya semuanya yang diakhiri dengan nun. Ya, yang kita tasrif tadi itu, maka wazannya itu ada 5. Sehingga dikatakan dia fi'il-fi'il yang 5. Apa yang 5 itu? Yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna, taf'alina. Yaf'alani taf'alani bersambung dengan apa? Alif isnain wa jamaah atau ya muannas mukhatabah? Alif isnain. Nampak di situ? Yaf'alani taf'alani. Nampak Asri? Bersambung dengan alif isnain. Adapun nunnya itu tanda i'rab. Nunnya itu tanda i'rab. Sekarang pertanyaan, apa bedanya antara yaf'alani dengan taf'alani? Apa Andra? Apa beda yaf'alani dengan taf'alani? Kalau taf'alani itu orang kedua. Orang kedua, berarti kalian dua orang laki-laki sedang mengerjakan satu perbuatan. Kalau yaf'alani, Itu orang ketiga. orang ketiga, yaitu mereka dua orang laki-laki sedang bekerja atau sedang menulis dan semisalnya. Nah, berbedanya huruf mudhara'ah, huruf yang di awal itu menunjukkan beda pelaku. Walaupun dia sama-sama apa? Bersambung dengan alif isnain, sama-sama diakhiri dengan nun, akan tetapi pelakunya itu berbeda zatnya. Yaf'aluna dan taf'aluna. Apa beda antara yaf'aluna dengan taf'aluna? Abu Khansa. Yaf'aluna dan taf'aluna. Apa bedanya? Yaf'aluna untuk jamak. Jamak siapa? Jamak muzakkar. Ya. Kalau satunya lagi apa? Taf'aluna. Yaf'aluna dengan taf'aluna. Dia sama-sama jamak. Dia sama-sama jamak untuk muzakkar. Terpahami itu? Dia sama-sama jamak untuk muzakkar. Jamak untuk muzakkar. Tapi apa bedanya yaf'aluna dengan taf'aluna? Abu Azam. Yaf'aluna, taf'aluna. Dia sama-sama bertemu dengan waw jamaah kan? Berarti apa? Menunjukkan pelakunya itu adalah jamaahnya laki-laki. Tapi bagaimana membedakan antara ini jamaahnya laki-laki perempuan atau ini jamaahnya jamaahnya ini adalah muzakkar, yang satunya jamaahnya ini adalah muannas. Yaf'alu dengan laki-laki. Kalau taf'aluna berarti enggak. Taf'aluna itu apa? Kalian laki-laki. Yaf'aluna mereka laki-laki. Kalau taf'aluna kalian laki-laki jamak. Dan terakhir adalah taf'alina bersambung dengan ya muannas mukhatabah, dan ini khusus untuk perempuan tunggal lawan bicara. Dengan demikian selesai pembagian ini. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan yadhabu misalnya, maka kita katakan apa? Yadhabani tadhhabani, yadhabuna tadhhabuna, yadhabina tadhhabina. Kalau yajlisani tajlisani, yajlisuna tajlisina. Ya, jadi huruf tengah itu tidak diganggu gugat. Ya, huruf tengah itu tidak diganggu. Mau di kasroh dia seperti yajlisu, mau di fathah dia seperti ya'lamu, mau di dhammah dia kayak yaktubu. Itu tidak usah diganggu. Yang kita rubah-rubah adalah huruf yang terakhirnya sesuai dengan fa'ilnya. Baik, kira-kira terpahami ini? Yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'alina, taf'aluna yaf'aluna, dan terakhir adalah taf'alina. Nah, sekarang kita tutup dengan tamrin, dengan latihan.
ij'al al-af'al al-khamsata, jadikan af'alul khamsah min hadhil af'al, dari fiil-fiil berikut. Fiil-fiil ini jadikan af'alul khamsah, jadikan af'alul khamsah. Yang pertama, Abu Khamsa, yajlisu, jadikan af'alul khamsah, wazannya seperti yang di atas. Yajlisani, tajlisani, Oh, yajlisuna, yajlisuna, tajlisuna, tajlisuna, Oh, tajlisina, tajlisina. Masya Allah. Asri, yasjudu, ada yasjudu situ? Yasjuduni. Yasjudani. Yasjudani. Tasjudani. Terus Yasjuduna. terus tas, tasjuduna. terus Tasjudina. Masya Allah. Abu Azam, yadkhulu, Yadkhulani, tadkhulani, terus yadkhuluna, tada, tadkhuluna, terus tadkhulina. Masya Allah. Andra, yakhruju, yakhrujani, yakhrujani, yatakhrujani, terus yakhrujuna, yakhrujuna, takhrujuna, takhrujuna, takhrujina. takhrujina. Taib. Yarji'u, Pak. Ada yarji'u? Yarji'ani, tarji'ani, terus yarji'una, terus tarji'una, terus tarji'ani, tarji'ina. tarji'ina, Ya, perhatikan, tarji'ina. Terus Abu Yazid, yashrabu, Yasrobani, yasrubuna, tasrubina. tashrubina. Taib, sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke fi'il amr. Fi'il amr itu juga ada tasrifannya sesuai dengan pelakunya. Baik, sampai di sini. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.